Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana penyajian data dalam bentuk OGIF. Nah, langsung saja kita pelajari apa pengertian dari OGIF itu sendiri. Nah, di sini OGIF merupakan penyajian daftar distribusi frekuensi kumulatif berbentuk kurva mulus. Nah, dalam hal ini daftar distribusi frekuensi kumulatif merupakan tabel frekuensi yang menyatakan data lebih dari atau kurang dari. Nah, adapun langkah-langkah dalam membuat OGIF itu sendiri, ini ada 4 langkah. Yang pertama, kita harus menghitung batas kelas dengan mengurangi ujung bawah tiap interval kelas dengan 0,5. Dan untuk batas kelas yang terakhir adalah ujung atas kelas terakhir ditambah dengan 0,5. Nah, untuk langkah berikutnya, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi kurang dari dengan memasukkan frekuensi kumulatif kurang dari dengan cara menjumlahkan frekuensi sebelumnya sampai dengan frekuensi kelas yang ditentukan. Nah, untuk langkah berikutnya, kalau sebelumnya tadi adalah kita harus membuat tabel distribusi frekuensi kurang dari. Nah, kalau pada langkah ketiga ini, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi lebih dari. Nah, dengan memasukkan frekuensi kumulatif lebih dari dengan cara menjumlahkan frekuensi sesudahnya sampai dengan frekuensi kelas yang ditentukan. Nah, untuk langkah yang terakhir, barulah kita membuat OGIF dan memberi nama pada bagian bawah OGIF-nya. Nah, supaya kita bisa lebih memahami bagaimana cara pembuatan OGIF ini, langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Diketahui nilai ujian statistika 70 siswa SMA Bakti Nusantara sebagai berikut. Mensajikan data berikut dalam bentuk OGIF. Nah, di sini terdapat tabel distribusi frekuensi, yang mana di sini pada bagian kiri terdapat nilai intervalnya, kemudian bagian kanan ini adalah frekuensinya. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, di sini sesuai dengan langkah yang telah kita pelajari tadi, bahwa untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan batas kelasnya. Nah, dengan cara ujung bawah kelas tiap interval kita kurangi dengan 0,5. Nah, pada kelas pertama ujung bawah kelasnya adalah 60. Maka kita kurangilah 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Dan untuk interval kelas yang kedua, di sini ada 65 sampai dengan 69, berarti ujung bawah kelasnya adalah 65. Maka kita kurangilah 65 dengan 0,5, maka hasilnya adalah 64,5. Nah, begitupun seterusnya hingga kelas yang terakhir. Nah, di sini kita harus mengurangi 90 dengan 0,5, maka hasilnya adalah 89,5. Dan kemudian pada kelas terakhir ini juga selain kita harus mengurangi batas bawah dengan 0,5, kita juga harus menjumlahkan batas atasnya atau ujung atasnya dengan 0,5. Kita jumlahkan berarti 94 ditambah 0,5, maka hasilnya adalah 94,5. Nah, langsung saja kalau sudah kita selesai tentukan untuk batas kelasnya untuk setiap interval kelas, maka sekarang kita harus lanjut ke langkah berikutnya, yakni membuat tabel distribusi frekuensi kurang dari. Nah, di sini bisa kita lihat untuk batas kelasnya yang pertama tadi adalah 59,5, maka kita buatlah di sini untuk intervalnya, di sini kelasnya untuk nilainya adalah kurang dari 59,5. Nah, untuk nilai yang kurang dari 59,5 coba kita lihat pada tabel frekuensinya. Nah, di sini untuk nilai yang bawah 59,5 tidak ada ya. Nah, karena di sini untuk kelas yang pertama di sini dimulai dari 60 sampai dengan 64. Nah, jadi tidak ada kelas atau frekuensi untuk 59,5. Nah, jadi kita buatlah frekuensi kumulatifnya adalah 0. Nah, jadi kalau sudah kita selesaikan untuk batas yang pertama, sekarang kita lihat untuk batas yang kedua. Kita lanjutkan untuk batas yang kedua. Nah, di sini batas yang keduanya adalah 64,5. Maka kita buatlah di sini kurang dari atau sama dengan 64,5. Nah, coba kita lihat pada tabel distribusi frekuensinya. Nah, di sini untuk nilai yang di bawah 64,5, di sini ada berapa? Nah, di sini untuk kelas pertamanya ada 60 sampai 64. Nah, berarti ini terletak di bawah 64,5. Maka frekuensinya adalah 2. Maka di sini kita buatlah untuk nilai kurang dari 64,5 itu adalah 2. Nah, kemudian batas kelas berikutnya adalah 69,5. Nah, kita buatlah di sini kurang dari 69,5. Nah, coba kita lihat pada tabel distribusi frekuensinya. Berapa nilai yang terletak di bawah 69,5? Nah, di sini 69,5 berarti di sini ya. Nah,
di atas ini. Nah, sedangkan ini untuk 65 sampai 69 frekuensinya adalah 6. Nah, untuk 60 sampai dengan 64 ini juga terletak di bawah 69,5. Maka kita masukkan keduanya ini. Jadi kita jumlahkanlah frekuensinya 2 dan 6. Nah, 2 ditambah 6 itu hasilnya adalah 8. Maka kita buatlah frekuensinya untuk nilai yang kurang dari 69,5 hasilnya adalah 8. Nah, kemudian berikutnya adalah 74,5. Nah, berapa frekuensinya untuk nilai yang terletak di bawah 74,5? Nah, di sini berarti ini ya. Nah, di atas di bawah 74,5 berarti frekuensinya ada 15 tambah 6 ditambah 2. Maka kita jumlahkanlah 2, 6, dan 15 hasilnya adalah 23. Nah, kemudian berikutnya kita tulis lagi untuk nilainya itu adalah di bawah 79,5. Nah, ada berapa nilainya? Untuk nilai yang ada di bawah 79,5. Nah, berarti ini ya. Nah, ini berarti frekuensinya adalah 20 tambah 15 tambah 6 dan tambah 2. Maka itu frekuensinya setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 43. Nah, kemudian berikutnya batas kelasnya adalah 84,5. Nah, coba kita lihat pada tabelnya, nilai yang terletak di bawah 84,5 itu adalah ini ya. Nah, ini ke atas. Nah, dari 16 ini ke atas berarti kita jumlahkan 16 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 2. Maka hasilnya itu adalah 59. Nah, kemudian berikutnya untuk 89,5. 89,5 ada berapa frekuensinya untuk nilai yang terletak di bawah 89,5. Nah, berarti ini ya. Nah, berarti 7, 16, 20, 15, 6, dan 2. Maka setelah kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 66. Yang kemudian berikutnya, kelas interval atau batas yang terakhir itu adalah 94,5. Maka kita buatlah di sini nilai yang kurang dari 94,5 ada berapa? Nah, di sini untuk 94,5, nilai yang di bawahnya itu adalah semuanya ini. Nah, ini kan 94 dan 94,5 di atasnya, berarti ini 94 ini adalah di bawah dari 94,5. Maka seluruhnya ini kita buat sebagai frekuensinya ya, karena nilai semuanya ini adalah di bawah 94,5. Maka kita buatlah di sini frekuensi untuk nilai yang terletak di bawah atau kurang dari 94,5 itu adalah 70. Nah, sekarang kalau sudah kita selesaikan untuk tabel distribusi frekuensi kurang dari, maka kita harus lanjutkan untuk langkah yang ketiga, yakni membuat tabel distribusi frekuensi lebih dari. Nah, kalau yang tadi kurang dari, sekarang lebih dari, maka kita buat untuk tandanya adalah lebih besar atau sama dengan. Nah, kalau sebelumnya tadi adalah lebih kecil atau sama dengan ya. Nah, sekarang lebih besar atau sama dengan 59,5. Nah, ada berapa nilai yang terletak di atas 59,5? Nah, ini ya, 59,5 itu kurang dari 60. Maka semuanya ini adalah frekuensinya. Nah, jadi semuanya ini jumlahnya adalah 70. Maka kita buatlah di sini nilai yang di atas 59,5 adalah 70. Kemudian berikutnya di atas 64,5. Di atas 64,5 berarti ini. Di atas ini berarti ini saja ya. Nah, berarti 6, 15, 20 dan seterusnya sampai dengan 4. Nah, maka itu frekuensinya adalah 68 karena dikurangi dengan 2. Nah, karena 2 ini kan tidak termasuk, karena 64,5 itu di atas 64. Maka ini adalah di bawah 64,5. Sedangkan ini adalah lebih dari ya. Nah, ini frekuensinya adalah lebih dari. Kemudian berikutnya 69,5. Nah, untuk 69,5 berarti posisinya di sini. Nah, ini mulainya ya. Berarti 15, 20 sampai dengan 4 ini kita jumlahkan. Nah, berarti hasilnya adalah 62. Dan berikutnya sampai dengan frekuensi yang terakhir. Nah, di sini ada 89,5. Nah, ada berapa frekuensinya di sini untuk 89,5 berarti di sini ya. Nah, 89,5 antara 89 ini dengan ini. Maka untuk 89 ini tidak termasuk. Maka harus kita kurangi 70 dengan ini, semuanya ini kita kurangi. Maka di sini tersisa cuma 4. Nah, kemudian untuk nilai yang terletak di atas 94,5 ini apakah ada? Tidak ada ya, karena untuk nilainya itu hanya 94 frekuensi terakhirnya. Jadi untuk nilai yang di atas 94,5 itu adalah 0. Nah, kalau sudah kita buat untuk tabel distribusi frekuensi kurang dari dan juga tabel distribusi
frekuensi lebih dari, maka harus kita lanjutkan untuk membuat ogifnya. Nah, ini adalah ogif kurang dari, dimana di sini bisa kita lihat ya. Nah, di bawahnya ini adalah nilai, dan untuk sumbu Y-nya ini adalah frekuensinya. Nah, jadi kita buatlah sesuai dengan tabelnya. Di sini untuk 59,5 adalah 0, maka kita buatlah ini adalah 0. Kemudian untuk 64,5 ini ada 2. Maka kita buatlah di sini frekuensinya adalah 2. Kemudian untuk 69,5 sini ada berapa? Ada 8. Ada 8, maka kita buatlah di sini sesuai dengan frekuensinya adalah 8. Nah, ingat dalam membuat ogif itu sama dengan pembuatan diagram sebelumnya, yakni skalanya harus sama. Nah, skalanya ini harus sama antara satu titik dengan titik yang lain, karena ini kan bedanya sama nih. Ini selisihnya adalah 5, maka jaraknya itu harus sama, yakni antara satu titik dengan titik yang lain tidak boleh berbeda. Begitupun juga dengan frekuensinya. Ini harus sama ya. Kalau dari sini ke sini 10, maka begitupun juga dengan titik-titik yang lainnya. Karena di sini selisihnya adalah sama, 10, 20, 30, 40 ya, maka bedanya adalah 10. Nah, bisa kita lihat di sini kurvanya adalah kurva meningkat. Nah, semakin lama dia semakin tinggi. Maka di sini untuk ogif yang seperti ini kita sebut juga dengan ogif positif. Ini meningkat. Nah, kemudian kita buatlah di bawahnya untuk penamaannya adalah ogif distribusi kumulatif dalam kurung kurang dari. Nah, karena ini tadi kan adalah ogif kurang dari ya, sesuai dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kemudian selanjutnya baru kita buat lagi untuk ogif lebih dari. Nah, di sini kita namakan juga dengan ogif negatif, karena dia menurun. Semakin lama dia semakin kecil frekuensinya. Jadi, untuk ogifnya dia bentuknya menurun seperti ini ya. Nah, jadi kemudian barulah kita beri nama ogif distribusi kumulatif lebih dari. Nilai ujian statistika 70 siswa SMA Bakti Nusantara. Nah, seperti inilah contohnya. Sekarang silahkan kerjakan soal latihan. Sajikan data tinggi badan dalam sentimeter dari 40 siswa kelas 12 SMA Garuda berikut ke dalam bentuk ogif. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya silahkan dikerjakan dan disajikan dalam bentuk ogif. Oke, baiklah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.